Saya mau beli motor harga 25 juta. Saya minjem duit 25 juta, baliknya juga 25 juta. Iya. Minjem ke bank 25 juta. Yang dibeli motor, baliknya ke bank berapa? Lebih daripada 25 juta. Itu kan barang yang sejenis. Uang sama uang. Dapat uang dibalikin uang. Motor lain lagi tuh. Bukan beli motor namanya, beli uang dengan uang. Kalau beli uang dengan uang berarti kan sejenis. Yang namanya sejenis harus sama jumlahnya. Ngasih bank 25 juta, maka baliknya harus 25 juta. Kalau lebih namanya riba. Saya punya tasbih nih. Saya beli nih modal 100.000. Saya jual 150.000. Boleh nggak? Hah? Boleh. Nah, namanya jual beli itu istirbah, nyari untung. Kalau nyari untung nggak ada batasannya, Bang Adi. Bebas. Saya beli 100.000, saya jual 20 juta. Tapi kalau Bang Yaman minjem duit ke saya 100.000, Bang Yaman harus balikin 150.000. Biar kata sama tuh. Tapi kan ada bedanya di situ. Itu namanya riba fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Kopi Hitam, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini di Majelis Ta'lim ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Allah berikan kita pahala yang berlimpah, dan Allah juga kabulkan segala hajat serta keinginan kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu Sulamut Taufiq Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrab. Faslun. Kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu bab riba. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun, adapun ini pasal yahrumu, yang haram ar-riba, yaitu riba. Fi'luhu wa akluhu wa akhdhuhu wa kitabatuhu wa syahadatuhu wa hilatuhu. Fi'luhu, mengerjakan itu riba, wa akluhu, dan memakan itu riba, wa akhdhuhu, dan mengambil itu riba, wa kitabatuhu, dan menulis itu riba, wa syahadatuhu, dan menyaksikannya, wa hilatuhu, dan merekayasanya, yaitu merekayasa riba. Saudara-saudara yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir Ba'alawi menegaskan dan menjelaskan di dalam kitab ini bahwa yahrumur riba, riba itu jelas-jelas hukumnya adalah haram. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli, dan juga Allah mengharamkan itu riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau sekali-kali memakan itu riba yang berlipat-lipat ganda. Riba itu hukumnya jelas, yaitu haram. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan alif lam ma'rifah, yaitu ar-riba, wa harramar riba. Berarti ada riba yang tertentu
yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana Allah Ta'ala ahallallahul bai', Allah menghalalkan itu yang namanya jual beli dengan kalimat alif lam ma'rifah, ada al bai'ah, berarti ada jual beli yang dihalalkan dan juga ada jual beli yang diharamkan, maka menggunakan alif lam ma'rifah di situ. Ada satu kisah begini, seorang pemuda itu doyan mabuk, minum khamar, ketemu dengan seseorang. Kata orang tersebut kepada itu pemuda bahwa khamar itu haram, jangan lagi-lagi mabuk karena khamar itu haram. Tapi pemuda ini agak ngiyel. Ini pemuda ngiyel. Kemudian orang yang mengingatkan ini pemuda, saking jengkelnya dia mengatakan begini, tidak ada lagi yang haram selain khamar. Kalau ada meminum khamar itu di atas meminum melebihi daripada haramnya meminum khamar, maka saya ceraiin bini saya, cerai 3 kali, talak 3. Saking keselnya itu orang, dia bilang nggak ada lagi yang melebihi keharaman minum khamar. Kalaupun ada, saya ceraiin bini saya, talak 3 di situ. Singkat cerita itu orang pulang, nyampe di rumah dia kepikiran apa yang diomongin. Dia ngomong apa tadi? Kalau ada sesuatu yang lebih haram daripada khamar, maka saya ceraiin bini saya gitu. Dia kan kepikiran begitu. Kalau ada terus saya cerai sama bini saya gitu. Akhirnya di dalam kebingungannya dia datang ke seorang ulama, yaitu Imam Maliki. Dia datang ke Imam Maliki. Imam Maliki ini adalah Imam Daril Hijrah, imamnya kota hijrah, yaitu imam besar di kota Madinah. Namanya Malik bin Anas, panggilnya Imam Maliki. Imam Maliki ini adalah gurunya daripada Imam Syafi'i. Imam Maliki punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya guru namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah anaknya daripada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Abdullah bin Umar punya guru namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan salah, ada Malik bin Anas, ada Anas bin Malik, beda orang. Kalau Anas bin Malik adalah khadimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bin Malik bin Anas adalah ulama dari 4 mazhab yang sebagaimana kita ketahui. Nah, Imam Malik didatangi sama orang ini, diceritain sama orang ini apa yang dialamin, ya. Yang tadi dia bilang kalau ada yang lebih haram daripada minum khamar, maka saya ceraiin bini saya, cerai 3 malah, sampai talak 3. Berarti kan udah tuh benar-benar. Nah, Imam Malik ditanya seperti ini, apa jawaban Imam Malik? Besok datang lagi dah ya. Saya mau murojaah dulu, saya mau mutolaah dulu, saya lihat dulu, saya cari dulu, ada enggak yang lebih haram daripada khamar. Itu sekelas Imam Malik, imam besar, Imam Darul Hijrah, ditanya begitu sama orang. Bentar daya, saya lihat-lihat dulu apa hukumnya, ada atau enggak gitu. Enggak langsung jawab. Ini kita siapa? Ditanya ini itu benar salahnya, kita imam bukan, makmum juga masbuk. Ingin jawab aja. Ini Imam Malik tuh gitu. Kita tiru begitu. Kalau ada, nggak usah malu. Biar kata, Ustaz kagak tahu. Kagak nggak mesti begitu. Kita ini dulu, jangan asal setahu saya. Siapa lu setahu saya? Bagaimana? Katanya kalau kagak tahu gitu, ataupun ragu, ntar saya cari dulu ya. Ada kali ntar di kitab apa gitu. Terus saya baca dulu di mana. Begitu. Jangan langsung main jawab aja kalau kagak tahu atau ragu-ragu. Nah, Imam Malik begitu. Besok datang lagi dah. Saya mau mau cari dulu tuh, apakah ada yang namanya lebih haram daripada meminum khamar. Besoknya tuh orang datang lagi ke rumah Imam Malik. Ada Imam Malik, ada yang lebih haram daripada meminum khamar, kata Imam Malik. Apa itu? Yaitu riba.
riba itu haramnya melebihi daripada meminum khamar. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'af. Kalau kita orang beriman, jangan sekali-kali kita makan dari sisa riba, jangan makan tuh dari hasil-hasil riba. Riba itu haram. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang namanya riba itu masuk daripada akbarul kabair, termasuk dosa besar. Saking besarnya kata baginda Rasul, serendah-rendahnya, sehina-hinanya, sekecil-kecilnya riba, itu dosanya serupa mithlu ityan rajul ummahu. Serupa dengan dia tuh seorang laki-laki dosanya berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Saking besarnya itu dosa riba. Dikatakan bahwa riba itu adalah dosanya lebih besar setelah dosanya berzina. Dan dosanya berzina itu lebih besar setelah dosanya orang membunuh. Dan dosanya orang membunuh itu lebih besar setelah dosanya orang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyekutukan Allah, di bawahnya itu dosa, yaitu dosa membunuh, di bawahnya berzina, dan di bawahnya lagi yaitu dosanya riba, dan di bawahnya lagi khilaf. Begitu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Maka jangan sekali-kali kita deketin. Jangan sekali-kali. Nyaksiin aja tuh. Begini katanya. Fi'luhu, mengerjakan itu riba haram. Orang yang mengerjakan. Wa akluhu, dan orang yang memakan riba itu haram. Ya, memakan daripada hasil riba. Wa akluhu, dan mengambil manfaat dari riba itu haram. Wa kitabatuhu, yang menulis itu riba. Ya, sekretaris yang menulis itu riba. Wa syahadatuhu, dan yang menyaksikan ada orang berbuat riba, dia nyaksiin, di situ dia dapat dosanya. Wahilatuhu, dan bahkan yang merekayasa, yang mengatur adanya riba, dia enggak ngikut transaksi di situ, tapi dia di balik layar mengatur adanya proses transaksi yang ujungnya adalah riba, dia juga ikut ke bagian dosa. Sampai sini jelas dulu nih. Paham dong? Jadi riba itu apa hukumnya? Haram. Wahwa, dan adapun itu riba, bai'u ahadin naqdaini bil akhari nasi'atan. Yaitu riba adalah jual beli ahadin naqdaini, salah satu dari alat tunai, emas atau perak, bil akhari, dengan yang lain, nasi'atan, adanya penundaan, yaitu secara bertempo. Bertempo. Maksudnya gimana ya? Jual beli. Kalau ahadin naqdain itu kan emas atau perak. Atau bisa lah sekarang namanya duit, money. Ya. Adanya jual beli ya, dengan uang ditukar sama barang yang lain, sama sesuatu, artinya beda jenis. Emas sama beras itu beda jenis. Benar? Ya. Jadi kita harus tahu dulu begini. Yang dikatakan harta ribawi, harta yaitu mal yang masuk ke dalam harta ribawi, masuknya kategori itu adalah naqd, emas perak, dan juga mat'umat, yaitu makanan. Emas perak makanan itu masuk daripada kategori harta ribawi. Dan yang namanya jual beli itu atau tukar menukar barang
itu ada yang satu jenis, ada yang lain jenis. Emas tukar sama emas itu namanya satu jenis, paham? Emas sama beras namanya lain jenis. Habis ini paham dulu nih. Ada yang jenisnya sama, ada yang lain jenis. Itu dulu. Terus syarat daripada jual beli, syarat daripada jual beli yang sejenis. Yang sejenis dulu. Kalau yang sejenis syaratnya itu ada 3. Yang pertama hulul. Hulul itu artinya kontan. Artinya kontan. Hulul. Sekarang juga. Makanya kalimat tuh orang nikahin halal. Sekarang juga kontan gitu. Ya. Syaratnya 3. Yang pertama hulul, kontan. Yang kedua takobut. Takobut itu serah terima. Ada yang diserahin, ada yang diterima. Itu namanya takobut. Yang ketiga tamasul. Yang ketiga tamasul. Ini kalau barangnya sejenis. Tamasul itu apa? Serupa, sama nilainya. 10 tukar sama 10. 20 sama 20 itu tamasul. Kalau barangnya sejenis. Kalau barangnya lain jenis, kagak sama, itu syaratnya 2. Pertama hulul, yang kedua takobut. Itu dulu. Biar ntar kita masuk ke kitab nyambung. Karena kalau orang main baca di kitab aja begini, baca kitab Sulamat Taufik, kagak bakal paham apaan sih ini. Kecuali ini tadi ada yang ngejelasin dulu, ada syarahnya. Ini buat nyambungin. Kemarin kan kita udah belajar tuh syarat jual beli juga ya. Muamalah. Udah? Kalau barangnya sejenis berapa syaratnya? 3, 1 hulul, 2 takobut, 3 tamasul. Kalau barangnya lain jenis 2, 1 hulul, 2 takobut. Paham ya? Nah, yang dibahas di dalam kitab ini yang pertama wa huwa bai'u ahadin naqdaini bil akhir, yaitu jual beli dengan salah satu daripada emas atau perak. Jual beli emas atau perak dengan yang lain. Berarti ini sejenis atau lain jenis? Lain jenis. Nasi'atan yang adanya tundaan atau secara bertempo. Nah, ini masuk riba. Jual beli yang dilakukan lain jenis, biar kata tadi emas sama beras, dilakukannya adanya penundaan transaksinya. Ya, adanya penundaan. Nih. Jadi ini riba. Riba ini adalah yang riba di dalam jual beli, namanya riba al-buyu. Riba al-buyu. Riba yang di sini, makanya tadi kita orang tuh dalam syarat jual beli yang lain jenis, syaratnya tadi berapa? 2, adanya hulul, adanya takobut. Hulul itu apa berarti tadi? Hulul itu kontan. Berarti kalau dia beli bertempo kagak kontan, maka dia masuk riba. Bang, beli itu bang, duitnya ntar ya. Itu masuknya riba. Au bi ghairi takobutin, atau tanpa serah terima. Ya, dia mau beli tapi duitnya masih di rumah. Itu masuknya adalah nggak adanya takobut. Riba buyu itu ada 2. Riba buyu itu ada 2. Riba buyu ya. Riba buyu itu ada 2. Satu tadi riba buyu ada 3, sorry. Riba buyu ada 3. Yang pertama adalah riba nasa tadi. Riba nasa itu adalah riba yang dia bayarnya ditunda. Adanya tempo. Lain dengan kredit.
Lain dengan kredit. Kredit muajalannya dia maksudnya begini. Makanya perhatinya begini, kalau orang mau transaksi, yang dia mau beli kredit. Nih, saya ada tasbih. Harganya 100.000 cash. Itu. Tapi kalau ente mau bayarinya kredit 150.000. Seperti ini. Kalau cash nih tasbih dibeli 100, kalau bertempo, bertahap, ente bayarnya 150.000. Ini masuk riba nggak? Ini masuk riba nggak? Masuk riba nggak? Hah? Nah, kalau dia bayar, jangan bingung ya. Kalau bayarnya cash 100.000, tapi kalau bayarannya kredit, ente bayar 150.000. Masuk riba nggak tuh? Hah? Hah? Jadi kalau riba itu bukan masalah rugi atau enggak. Nanti dulu, kalau masalah lebihan, yang dia bayarin kalau cash berapa tadi? 100.000. Kalau bertempo kredit 150.000. Yang dibayarkan lebih itu adalah jasa jenuh waktunya tuh, yang 50.000. Jadi kalau misalkan yang penting akadnya, secara ucapannya tuh kagak ngomong gini, ini 150.000, ente kalau beli ini 100.000, 150.000, ini 50.000 adalah lebihannya utangnya, lebihan masalah bunganya. Kan biasanya kalau orang kredit dijelasin tuh, di bunganya segini, utang pokok segini. Itu yang salah. Itu yang salah. Tapi kalau misalkan dia bayar ini kredit, ente mau kredit, ya kredit 150.000. Kalau mau cash 100.000, itu nggak ada riba di situ. Itu boleh. Tapi kalau dijelasin nih, ini sebenarnya harganya segini, ente bayar segini berarti utang pokok ente segini, di bunganya segini. Itu yang salah. Utangnya dia di situ tuh. Ya. Jadi nggak ada masalah, kecuali kalau ada pihak ketiga. Kalau ada pihak ketiga, saya mau bayarin ini, dia mau beli sesuatu dengan orang ini. Tapi orang ini nggak mampu sebenarnya, akhirnya dia minjem ke bank. Dia minjem ke bank, nih, nanti mau beli nih, udah dibeli, bayarin sama bank. Ah, ini yang pihak ketiga ini nih, leasing ini nih, inilah yang salah, itu riba. Kalau saya mampu, nih bayarin motor saya, nih bayarin mobil saya, nanti mau bayarin berapa? Kalau cash nih 50 juta, kalau kredit 100 juta. Nah, itu boleh. Yang penting akadnya omongannya tuh. Tapi kalau nih ente bayarin cash segini, kalau ini segini, tapi kalau ente bayarin ini hutang pokoknya segini, ini bunganya segini. Ini yang nggak boleh. Makanya di dalam bank aja, kenapa bank bisa itu diharamin? Karena bahasanya begini. Kita kalau kredit riba sama bunga sama nggak? Riba sama bunga sama nggak? Riba sama bunga beda tipis. Kita jangan kemudian bahasa bunga bank kemudian kita alergi dan itu haram. Mana? Kita bilang ini bunga bank, bunga ini haram. Banyak ustadz ngomong ini segala macam. Siapa itu ini nggak boleh di bank konvensional, ini bunga ini haram. Giliran undang ceramah, transfer recordingnya itu ada. Bank juga. Lah iya. Lah kagak, bahasa bunga kita perhatiin dulu. Kayak kemarin kita belajar ada yang namanya umum, ada yang namanya khusus. Orang makan udah pasti minum, orang minum belum tentu makan. Riba udah pasti bunga belum tentu riba. Maka di dalam bank itu kan ada bunga pinjaman, ada bunga simpanan. Namanya profit sharing, you know. Profit sharing. Bunga simpanan. Kalau kita menggunakan bank, cuma buat naruh duit, nyimpan, segala macam, itu masih boleh, silakan. Tapi kalau pinjam nanti masuk di riba yang selanjutnya, yang benar-benar yang paling sering sama kita dilakuin. Ini ada yang di sini. Jadi makanya tadi saya bilang jenis riba itu ada dua, riba buyuk. Riba buyuk itu adalah riba jual beli, ada riba duyun.
Riba duyun itu adalah riba pinjam. Riba pinjam meminjam nih dari sini. Jadi jual beli itu ada ribanya, pinjam meminjam juga ada ribanya. Dikatakan di sini yang lain jenis itu harusnya hulul dan juga takobut. Kalau kagak hulul, artinya kagak kontan, bertempo, namanya riba nasa. Nih perhatiin, macamnya riba pertama ada riba nasa. Riba nasa, nasiatan. Dia jual beli sesuatu yang lain jenis, emas ditukar sama beras lain jenis, tapi emasnya bertempo. Nah, ini artinya ditunda. Ini namanya masuk ke riba nasa. Kalau takobut artinya dalam serah terimanya nggak ada gitu. Serah terimanya nggak ada. Ya. Ini masuknya adalah ribaiyat namanya. Ribaiyat. Ada riba nasa, ada ribaiyat. YAD, yad. Yad ini adalah riba yang dilakukan jual beli tapi tanpa adanya serah terima, nggak ada takobut di situ. Kamu bayarin deh tuh, bentar ya, duitnya masih di rumah. Nah, bahasa seperti itu masuknya riba ya. Au bijinsihi atau dengan jenis yang sama. Nah, ini jual beli dengan satu jenis, emas sama emas, beras sama beras. Itu masuknya apa? Satu jenis. Daging sama daging. Kan umat tuh makanan. Kacang sama kacang. Perak sama perak. Ini yang satu jenis. Syaratnya berapa tadi satu jenis? Ada 3. 1 hulul, 2 takobut, 3 tamazul. Perhatiin. Berarti kalau dia beli yang sejenis, misalkan jual beli emas sama emas, saya balik emas saya teh, itu tukar sama emas saya. Tetapi emasnya bertempo, ntar lah emas saya kagak bawa. Nah, itu masuk ke riba. Ya, tadi riba nasiah, riba nasa. Atau yang takobut, yang dia nggak ada bigoi takobut, masuk ke riba ya. Au mutafadilan, atau dengan jumlah yang berbeda atau berlebih. Jumlah yang berlebih. Gimana? Nih. Bang Yaman dia punya emas. Emasnya tapi emas lama. Punya emas 1 gram. Gitu ya. 1 kilogram dah, dikit banget 1 gram. Bang Yaman punya emas 1 kilogram. Tapi emasnya emas lama. Saya punya emas baru. Ya. Cuman punya setengah kilo. Artinya 50 gram. Tuker. Punya Bang Yaman tadi emasnya yang 1 kilo, ditukar sama punya saya yang 500 gram. Ini ada mutafadil. Ada yang berlebih, ada yang berbeda. Dia 1 kilo, saya 500 gram. Yang ini namanya masuknya riba fadl. Masuknya riba fadl. Riba yang dilakukan yang salah satu dari keduanya itu berbeda jumlahnya. Kan dia harus tamasul tadi. Kalau oleh yang lain jenis, syarat jual belinya gimana? Kalau yang lain jenis 2, hulul sama takobut. Kalau yang sejenis dia ada 3, ada hulul, ada takobut, ada tamazul. Kan sejenis nih, emas sama emas. Tapi ada jumlah yang berbeda di situ. Itu masuknya riba. Bang Dani punya beras 2 kilo. Tapi udah kutuan. Saya punya beras 1 kilo. Bagus, beras Cianjur. Ditukar nih. Beras Bang Dani yang 2 kilo sama beras saya yang 1 kilo.
Biar kalau dikata secara bisnis mah kagak ada ruginya. Karena beras dia ada butuhnya, tapi banyak 2 kilo. Beras saya bersih, cakep, pulen, masuk kilo, tuker, rugi nggak? Kagak, nggak rugi, karena dia banyak. Tapi ini masuknya daripada riba, namanya riba fadl. Ada kelebihan di situ. Ya, kalau yang lain jenis, kayak duit, saya beli beras beli beras berapa ya? 2 kilo. Duitnya lebih banyak dong. Apa lebih sedikit? Kalau disamain jumlahnya nggak bakal kekal. Betul nggak? Coba hitung beras 1 kilo ada berapa biji? Banyak. Kemudian mau nuker pakai duit yang lain jenis, disamain jumlahnya. Betul nggak? Kalau yang lain jenis berlebih nggak masuk syarat, bebas. Saya punya duit 10 lembar, tukar sama emas 1 biji, boleh. Ya kan? Duit 1 juta kan 10 lembar tuh, 100 ribuan. Tukar sama emas, emasnya cuma 1 biji. Ah, itu nggak apa-apa, itu nggak riba. Tapi kalau emas sama emas, emas saya 2 biji, emas ente cuma 1 biji. Ini ada jumlah yang berlebih. Masuknya adalah riba fadl. Paham sampai sini? Jadi riba ada berapa tadi? Ada 3. Riba buyu. Riba buyu ada 3. 1 riba nasa, 2 riba iyad, 3 riba fadl. Ya, wal maqumat ba'dihha bi ba'din kadzalika, dan juga bahan makanan ba'dihha bi ba'din dengan satu yang lain, dengan sebagian makanan dijual itu dengan sebagian yang lain, kadzalika sama hukumnya begitu. Jadi malu ribawi itu masuknya ada bahan makanan dan juga emas atau perak. Itu harta ribawi namanya. Dengan jenis riba itu ada 2, riba al-buyu, ada riba ad-duyun. Riba al-buyu itu riba yang dilakukan dalam proses jual beli. Ada berapa tadi? Ada 3. Pertama riba nasa, yang kedua riba iyad, yang ketiga riba fadl. Masing-masing penjelasannya udah tahu nih riba yang 3 ini. Ya, secara penjualan jual beli itu ada yang jual beli itu dilakukan sejenis emas sama emas, ada yang lain jenis, duit sama beras, lain jenis, duit sama daging, itu lain jenis. Kalau yang sejenis, syaratnya berapa tadi yang sejenis? Syaratnya 3. 1 hulul, 2 takobut, 3 tamatul. Berarti kalau lewat menyimpang daripada 3 syarat ini masuknya riba. Gitu. Paham? Kalau yang lain jenis, syaratnya berapa? 2. 1 hulul, 2 takobut. Harus kontan dan juga ada serah terima. Kalau nggak kontan, nggak ada serah terima, namanya riba. Kalau nggak kontan namanya riba nasa, nggak ada serah terima, namanya riba ya. Kalau yang berlebihan tadi, yang sejenis emas sama emas, perak sama perak, beras sama beras, tapi jumlahnya kagak sama, namanya riba fadl. Nah sekarang kita masuk di sini, nggak ada di dalam kitab, tapi ada yang namanya riba ad-duyun, riba pinjam meminjam, namanya turunannya jenisnya namanya riba qarat. Riba qarat itu yang bagaimana? Nih, rentenir yang sering kali kita temuin. Kita minjem duit 10 juta, balikannya 15 juta, itu riba qarat. Artinya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Utang piutang yang di dalamnya ada akad lain untuk ngambil manfaat namanya riba. Contoh, ente mau ngutang, ya berapa duit? 100.000, ya. Ente mau ngutang 100.000, ane kasih, tapi ntar balikannya 150.000. Ini namanya riba qarat, riba qardi, ya.
Tuh dia kan ngambil manfaat di situ. Ada lebihannya di situ. Riba qarat itu juga dinamakan namanya riba jahiliyah. Zaman dulu, zaman Rasul tuh riba qarat. Atau ngambil manfaatnya seperti begini. Dia ngehelanya begini. Nanti mau minjem duit, ya berapa? 100.000. Oh, boleh. Ntar aneh kasih duit 100.000, tapi pijitin aneh dulu. Itu riba. Karena apa? Dia ngambil manfaat di situ. Ente mau ngutang, berapa ya? 1 juta. Ya, lu pinjam dulu mobil lu. Itu namanya riba tuh begitu. Itu sering banget begitu. Ya enggak? Ente mau pinjam duit, ya. Berapa duit? Mau ngutang ya segini. Ya. Udah pinjam dulu sendal. Pinjam sendal tuh, ngambil manfaat gitu. Maka Imam Abu Hanifah. Dan kala itu Imam Abu Hanifah tuh ada orang minjem duit kepadanya. Dia mau nagih, emang udah waktunya. Pas Imam Abu Hanifah mau nagih ke orang itu, dia datang Imam Abu Hanifah ke rumahnya, tapi dari jauh. Assalamualaikum, Fulan, aneh ada di sini nih. Assalamualaikum. Orang-orang pada ngeliatin. Ente ngapain? Aneh mau ke rumah itu orang, mau nagih hutang. Kenapa salamnya dari sini nggak deket rumahnya? Aneh takut tuh di depan rumahnya ada naungan. Kalau aneh datang nempatin ke situ, aneh ngambil manfaat daripada bernaung di rumahnya itu, aneh ngambil manfaat, aneh takut. Imam Abu Hanifah saking takutnya sama Allah, nagih utang kagak mau ngambil manfaat dari rumah itu orang yang mau ditagih utangnya. Lebih panas. Kalau kita mah begitu, panas udah nagih utang. Ngambil manfaat tuh. Imam Hanafi nggak mau. Kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Ya, utang piutang itu kalau ada akad lain ngambil manfaat, terikat akad lain gitu, itu namanya riba qarat di bank. Yang diharamin di situ tuh minjem duit ke bank, balikannya lebih daripada apa yang dia pinjam, itu namanya riba qarat. Paham sampai sini? Paham dong. Rentenir tuh begitu. Ya kan, kita minjem duit 2 juta. Ada bunganya. Bagaimana kalau emang saya mau ngasih lebih, saya minjem duit 1 juta, tapi saya mau ngasih lebih 1.100.000 misalnya. Yang penting dalam akad, ketika duit dipinjam 1 juta, balikannya ya harus 1 juta. Ketika mau balikin ada lebihnya, bahasanya hadiah. Saya mau terima kasih atas jasa ente udah minjemin duit saya, ya kan? Saya kasih lebihannya. Kalau bahasanya hadiah, terima nggak apa-apa. Tapi kalau sebelumnya ada akad, ente minjem duit 1 juta, balikin 1.100.000, ini masuknya riba qarat. Paham? Ya, rentenir segala macam begitu. Itu nggak boleh, itu hukumnya haram. Nah, ada yang menarik begini. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan bahwa perkataan daripada Syekh Ibnu Ziyad. Bagaimana nih kalau misalkan begini. Kan yang ngutangin itu udah jelas tuh makan riba tuh. Bagaimana yang mengutang? Yang mengutangnya nih. Artinya Bang Dani minjem duit sama saya nih. Ya, Bang Dani mau ngutang sama saya nih. Bang Dani ini hukumnya kemana nih? Kalau saya udah jelas nih riba. Karena saya ngutangin ada lebihan. Gitu. Bang Dani hukumnya kemana nih? Dosa apa enggak? Kata saya Ibnu Ziyad begini. Mentang-mentang Bang Dani main dosa. Kata saya Ibnu Ziyad begini. La yandafi, tidak tertolak itmu ita'ir riba. Ya, lid darurah. Dalam keadaan darurat. Sekalipun dalam keadaan darurat, kata Syekh Ziyad, orang yang meminjam gitu, orang yang mengutangnya. Yang mengutangnya ini bukan yang ngutangin, tapi yang dia mau menghutang itu.
meskipun dalam keadaan darurat, la yandafi, tidak tertolak daripada dosanya. Kecuali kan ada jalan lain, kayak tadi. Meskipun darurat, dia nggak ada jalan lain tuh, dia buat ngutang itu dong. Bahasa darurat gimana sih? Kalau kagak minjem, kalau kagak ngutang, mati gitu. Nah itu darurat tuh. Atau kalau kagak ngutang nih, ada yang sakit gitu, nggak sembuh-sembuh. Nah maka ini darurat bahasanya di sini. Kata Syekh Ibnu Ziyad, sekalipun darurat, nggak tertolak, tetap dosa. Kecuali dia menghela. Menghela itu merekayasa. Jadi menghela itu ada yang diperbolehkan, ada yang nggak boleh. Merekayasa itu. Hela itu apa sih? Definisinya adalah qasdu apa? Hela itu serah terima. Qasdu tawassul. Qasdu tawassul ila tahawuli hukmin li akhar biwasitati masyru'atin fil asl. Jadi dia merekayasa satu hukum agar nggak kena hukum ini. Dia ini udah jelas nih hukumnya begini, tapi dia merekayasa supaya tak kena hukum yang ini dengan jalan masyru'ah, dengan jalan syariat. Contoh, tadi kan dia riba haram tuh, riba qarat. Tapi ini secara dia lagi darurat, ada rentenir doang dia buat pinjam. Nah bahasanya ketika transaksi itu jangan kalau ente mau ngutang aneh 100.000, ente balikin 150. Enggak begitu, tapi nanti saya bernazar, saya akan kasih lebihan. Tetap bayar utang mas 100.000, tapi saya nazar nanti saya bakal kasih lebih. Itu namanya tuh. Itu nggak apa-apa ya begitu. Tapi kalau kata Syekh Ibnu Hajar, meskipun secara darurat nggak apa-apa. Nggak dosa. Kata Syekh Ibnu Hajar. Tapi darurat, mau minjem duit ke rentenir tuh. Kalau sekedar mau usaha, buat modal, minjem duit ke rentenir, itu masih hajat namanya, bukan darurat. Nggak ada toleransi kalau hajat. Tapi kalau darurat, kata Syekh Ibnu Hajar, nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kata Syekh Ibnu Ziyad, dosa tetap, kecuali tadi dia ngehela, merekayasa supaya nggak kena hukumnya itu, nggak hukum riba qaratnya itu. Dia nanti saya bakal kasih lebih, itu nazar tuh sebagai hadiah balasan jasa karena itu udah bayar mana minjemin duit, mau ngutangin aneh. Nah itu masuknya apa begitu. Kan kayak orang fidyah kan juga begitu. Fidyah itu kan boleh diserahkan hanya kepada fakir miskin. Fidyah itu. Tapi kenapa orang tahlilan semuanya pada dapat fidyah? Padahal di situ belum tentu orangnya itu adalah fakir miskin. Bisa jadi orang kaya, masuk orang kaya pulang-pulang nenteng beras fidyah. Makanya kan ada ulama di situ ada menghelanya tuh. Menghelanya tuh yang mana tuh? Itu yang didorong-dorong pakai anuan papan tuh, karung. Ya, ini ada beras fidyah untuk membayar puasanya bulan sekitar segini 1 ton. Ya kan? Banyak banget ya. Segini. Nih, saya serahkan. Itu saya terima, saya serahkan kembali. Tapi asal yang diserahkannya itu di depannya benar-benar fakir miskin. Jangan yang bukan. Yang menyerahkan adalah orangnya, ahli warisnya. Jangan ustadznya, ahli warisnya dipandu. Kamu ustadznya, dipandu nih ahli waris. Ini orang fakir miskinnya, udah hadapannya, nih diserahkan. Kata fakir miskinnya, saya serahkan, saya terima, saya serahkan kembali. Fidyahnya udah kelar, fidyahnya udah beres, karena udah diserahkan tuh kepada fakir miskin, dan fakir miskin memberikan kembali kepada ahli waris. Berarti milik siapa tuh? Milik ahli waris. Fidyahnya udah beres. Ahli waris mau ngasih ke siapa aja juga boleh. Betul. Kalau misalkan yang diserahkan bukan fakir miskin, maka fidyahnya nggak jadi. Karena fakir miskin yang harusnya yang menerima fidyah. Nggak ada golongan mustahik yang lain seperti apa? Ibnu Sabil, fisabilillah, gharib, itu nggak masuk. Kalau fidyah hanya kepada fakir miskin. Itu kan ngehela tuh bahasanya di situ, merekayasa
Agar semua orang kebagian, bagaimana nih ulama? Rekayasa saja, diserahkan dulu ke fakir miskin, sama fakir miskin gitu. Saya terima, saya kasih lagi, dikasih ke ustadznya. Mau ustadznya bawa pulang kek, terserah, dibawa semuanya. Atau mau dibagi-bagi, mau dibagi ke presiden kek, terus itu udah boleh begitu. Karena bukan lagi kalau videonya tadi udah kelar. Nah begitu, sama seperti halnya tadi riba tuh. Biar gak kena riba gimana? Direkayasanya boleh tuh, kata saya tuh Ziad mau minjem duit, cuma bisa ke rentenir, tapi masuk riba. Bagaimana cara biar gak kena riba? Saya pinjam duit 1 juta, ntar saya kasih lebihan, abang 1.500.000 dah, sebagai hadiah, karena abang udah baik jasanya sama saya. Tuh, sekedar bahasa ucapan bisa menyelamatkan diri kita. Tapi kalau bahasanya, nih, ente pinjam duit 1 juta, ntar balikin 1.500.000, ini masuknya riba karat. Paham ya? Begitupun makanan juga begitu. Ya, harta tadi emas, perak dalam proses jual beli, kita hindarkan tuh hal-hal yang mengandung riba. Riba itu jelas-jelas haram. Bahkan serendah-rendahnya dosa riba itu seperti mithlu ityanir rajul ummahu, seperti seorang laki-laki yang dia berzinah dengan ibu kandungnya sendiri. Paham dong? Alhamdulillah. Wa yahrumu bai'u ma yaqbidu wal lahmi wallahu a'lam. Bisawab. Bismillahil Fatihah.